Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan kita, setiap orang yang berserah penuh hanya kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Risma Manurung. Semoga renungan ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan dimanapun saat ini berada. Kembali berjumpa pagi ini dalam program Oasis Fajar. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini Nehemia 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Tema kita pagi hari ini, bekerja dengan segenap hati mendatangkan keberhasilan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita merenungkan keberhasilan Nehemia dalam melakukan pekerjaan yang Allah taruh dalam hatinya. Apa rahasia keberhasilan Nehemia untuk melakukan pekerjaan yang Allah taruh dalam hatinya? Rahasianya adalah Nehemia melakukan segala sesuatu dan mengerjakan pekerjaan dengan iman yang sungguh-sungguh. Saat kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati dan sungguh-sungguh, maka Allah terus-menerus mendukung kita. Di dalam pembacaan ayat yang ke-12 tadi dikatakan, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. 13 tahun setelah Ezra ada di Yehuda, Nehemia tiba dengan tugas untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan memperkuat kota. Walaupun banyak tantangan, tetapi Nehemia dapat menyelesaikan tembok itu dalam 52 hari. Saudara nanti bisa lihat di dalam Nehemia 6 ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Nehemia, dia adalah seorang yang berbakat, seorang yang berani, seorang yang tekun, seorang yang mengandalkan doa. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Apapun yang akan dilakukannya, berbicara kepada Tuhan melalui doanya dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan Nehemia tidak sendirian dalam pekerjaan itu, tetapi Nehemia bekerja sama dengan Ezra dalam melakukan pembaharuan umat yang dipimpinnya.
Pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, sekalipun Nehemia datang sebagai gubernur dengan kekuasaan penuh dari pemerintah kerajaan Persia, tetapi ia tidak melakukan apa-apa selama 3 hari dan tidak menceritakan rencana-rencana Allah yang diterimanya. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Nehemia menantikan Allah dan tidak tergesa-gesa, tidak gegabah dengan mengandalkan kekuatannya sendiri ataupun dengan kekuasaan yang dia terima dari raja sebagai penguasa. Pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, yang sedang terjadi ketika itu di Yerusalem adalah bangsa itu ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Dan Nehemia menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan untuk apa yang akan dikerjakan dan dilakukan. Mengapa Nehemia tidak segera bertindak dan langsung mengerjakan ini dan itu pada saat mendapat kepercayaan sebagai penguasa? Sebab Nehemia sadari dan pahami betul bahwa memandang kepada Allah sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia mendatangkan kemenangan baginya, mendatangkan keberhasilan baginya, mendatangkan kekuatan baginya untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Itulah sebabnya sebelum Nehemia memulai pembangunan secara fisik, ia terlebih dahulu mengadakan survei yang cermat mengenai kerusakan tembok yang dilakukan oleh orang-orang Samaria. Nehemia 2 ayat 13-14. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Apa sebenarnya yang sedang terjadi ketika Ezra ada di Yerusalem? Pembangunan sebenarnya sudah dimulai, tetapi ketika didengar oleh Rahum dan Simsai salinan surat Raja Artasasta, maka berangkatlah mereka ke Yerusalem, sedang mendapatkan orang Yahudi bekerja, dan dengan kekerasan mereka memaksa menghentikan pekerjaan itu. Pembangunan ini terhenti sampai tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Hal inilah yang menyebabkan Nehemia menyelidiki dengan seksama dan dengan sungguh-sungguh memahami terlebih dahulu atas apa yang terjadi. Satu hal penting yang dilakukan Nehemia adalah daripada mengancam umat itu karena persoalan dan penderitaan mereka, Nehemia ingin melihat persoalan itu dari sudut pandang sendiri. Jadi Nehemia diam saja sampai ia dapat memastikan situasi yang terjadi. Pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembangunan tembok dan rumah Allah tidak berjalan mulus meskipun Nehemia melakukannya dengan bekerja keras dan sungguh-sungguh, meskipun melakukannya dengan iman yang sungguh-sungguh. Raja Artasasta telah memberikan izin untuk dilaksanakannya pembangunan dan bantuan seperti kayu dan surat-surat yang diperlukan. Tetapi Nehemia dan bangsa Yahudi tetap mengalami banyak hambatan dan rintangan sebab mereka berhadapan dengan yang namanya Sanbalat, Tobia, dan Geshem. Perlu kita tahu siapa sebenarnya tiga sekawan ini. Mereka memiliki pengaruh dan kekuatan besar untuk menggagalkan rencana pembangunan tembok. Sebab mereka adalah orang-orang penting dalam pemerintahan. Termasuk Geshem adalah Raja Kedar. Kenapa harus mengalami kesulitan dengan mereka? Pertama, mereka menjadi kesal karena mendengar bahwa raja memberi kesempatan kepada Nehemia untuk membangun kembali bangsanya. Yang kedua, mereka menjadi marah dan kesal karena pekerjaan sudah dimulai. Yang ketiga, mereka menjadi kesal dan marah karena apa yang dikerjakan Nehemia bukanlah pekerjaan yang sembarangan, tapi proyek besar.
yang seharusnya Sanbalat, Tobia, serta Gesemlah yang memperbaiki dan membangunnya. Tetapi mereka tidak senang kalau di Yerusalem ada pembaharuan. Menjadi tidak senang terjadi perbaikan baik secara fisik maupun moral. Yang mereka inginkan adalah supaya bangsa ini tetap dalam kesengsaraan, tetap dalam kesukaran, tetap dalam keterpurukan. Kita dapat mempelajari pelajaran yang sangat penting dalam kebenaran ini. Pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam satu pekerjaan yang akan kita lakukan, apakah itu dalam perusahaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, atau dalam bergereja, meskipun itu untuk kepentingan orang banyak, untuk kebaikan bersama, terkadang kita mendapati bahwa tidak semua orang senang dan bersyukur kepada Tuhan kalau terjadi pembaharuan ataupun ada yang berubah. Ini bukan rahasia, tetapi sangat menyedihkan. Karena seharusnya kitalah yang bergandengan tangan membangun kekuatan dan kebersamaan dalam pekerjaan kita. Dan yang paling menyedihkan, ini pun dapat terjadi dalam pelayanan umat Tuhan dalam bergereja. Banyak orang-orang percaya terlalu mempersoalkan hal-hal yang sepele, yang istilahnya diada-adakan, dan melupakan hal-hal besar yang Tuhan taruh di hati kita dan yang seharusnya dikerjakan bersama dan saling mendukung. Banyak orang-orang percaya menjadi marah karena melihat orang lain bertumbuh dan berhasil dalam imannya. Banyak orang menjadi tidak senang karena perubahan yang lebih baik dilakukan dan dialami seseorang. Nehemia tidak memusingkan perkataan-perkataan yang tidak menguatkan dan membangun. Nehemia tidak memusingkan perkataan-perkataan yang memojokkan. Nehemia tidak memusingkan perkataan-perkataan yang sepele. Tetapi Nehemia meminta pertolongan dan hikmat kepada Tuhan. Dalam situasi tersulit sekalipun, Nehemia tetap dapat berdoa dan beriman dengan benar kepada Allah. Itulah sebabnya secara aktif Allah menuntunnya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kemenangan bagi Nehemia. Allah turut bekerja mendatangkan ketenangan bagi Nehemia. Allah turut bekerja mendatangkan keberhasilan bagi Nehemia. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kemenangan bagi kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan ketenangan bagi kita. Dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan keberhasilan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pagi ini kami dikuatkan lewat program Oasis Fajar. Biarlah kami selalu dapat melakukan segala sesuatu dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan beriman sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa sebab Engkau terus mendukung kami dalam menjalani keseharian kami. Biarlah kami selalu bertindak hati-hati dan selalu memandang kepada Allah. Tuntun kami Tuhan untuk terus memandang dan fokus kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan sumber pertolongan dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kemenangan bagi kami. Sebab Tuhan turut mendatangkan ketenangan bagi kami. Dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan keberhasilan bagi kami. Tuhan berkati pelayanan yang ada di Radio Cakrawala ini. Kami percaya Tuhan hari demi hari semakin banyak jiwa yang dikuatkan lewat program-program yang dilakukan. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang benar semakin
apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rambang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rambang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.